Hai, pernahkah Anda berbohong? Kalau Anda mengatakan tidak pernah, berarti Anda baru saja berbohong. Saya ingin menceritakan tentang sebuah buku yang menarik menurut saya. Buku tentang seni berbohong. Dan judul dari buku ini adalah The Shameless Liar's Guide. Buku tentang bagaimana caranya berbohong tanpa merasa malu. Ditulis oleh seorang namanya Hugh Christopherson. Yang ketika saya cari di Google, ternyata nama ini adalah nama palsu. Jadi yang nulisnya sendiri pun berbohong tentang namanya. Tapi itu nggak terlalu penting. Tapi menurut saya, jarang ya ada buku yang kemudian mengajari tentang berbohong. Jadi ketika pertama kali saya menemukan buku ini, itu pun secara kebetulan, saya kemudian membaca isinya. Buku ini tipis, nggak terlalu tebal banget. Tapi bercerita banyak hal di seputar tentang berbohong yang menurut saya cukup menarik untuk disimak. Karena terus terang, sebagai orang yang punya etika dan moral sama seperti kayak kita semua, buku ini agak sedikit awalnya agak mengganggu. Kok ngajarin tentang berbohong ya? Tapi setelah dibaca, ada beberapa hal juga yang kemudian jadi mengingatkan. Intinya adalah bukan mengajari tentang berbohong, tapi membuat kita menjadi lebih mengerti seluk-beluk di balik berbohong itu. Dan akhirnya kita bisa memutuskan soal yang namanya berbohong itu. Misalnya contoh, pertama-tama buku ini dimulai dengan bicara mengenai mindset tentang berbohong. Pertama, bahwa kalau Anda berkata Anda tidak pernah berbohong, berarti Anda baru saja berbohong. Karena dikatakan hampir semua orang pasti pernah berbohong dalam kehidupannya. Bahkan ketika Anda membesar-besarkan sesuatu saja, itu pun sebenarnya Anda sudah berbohong. Misalnya contoh, pada saat ketika ditanya, gimana hari ini? Keren loh, ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda baru saja berbohong. Jadi ketika Anda mengungkapkan sesuatu yang tadinya mungkin terasa membosankan, tapi Anda buat menjadi seolah-olah menjadi menarik, Anda baru saja berbohong. Definisi berbohong itu sebenarnya tipis banget. Tidak seburuk yang dipikirkan. Ini penuturan di awal buku ini. Bahkan dikatakan begini, bahkan dunia akan menjadi sangat membosankan, bahkan akan penuh dengan konflik ketika orang tidak bisa berbohong. Contoh, kalau ditanya sama rekan Anda, gimana baju ini? Kalau Anda secara jujur mengatakan sebenarnya dalam pikiran Anda, baju itu buruk banget, baju itu nggak cocok buat dia. Tapi kalau Anda ungkapkan, Anda baru saja memicu rasa tidak senang. Konflik terjadi di mana-mana, betul nggak? Jadi dikatakan, kebohongan itu menciptakan sebuah kedamaian. Tidak konflik karena berbohong. Saya kembalikan kepada Anda, setuju atau tidak setuju. Tapi itulah bagian dari buku ini. Sampai yang menarik adalah buku ini bercerita bahwa sejarah manusia dibangun oleh kebohongan demi kebohongan. Sebagai contoh, karena buku ini ditulis di Amerika, bahkan diceritakan waktu ketika Columbus pertama kali menemukan, sebenarnya nggak menemukan Amerika, betul nggak? Wilayah di sekitar Amerika Selatan tersebut, apa yang terjadi? Columbus berbohong. Kenapa? Karena kalau Columbus tidak berbohong, maka paling awal-awal dia sudah diusir oleh penduduk pribuminya. Tapi karena berbohong, maka kemudian bisa diterima. Bahkan ada kisah menarik lagi tentang sejarah Amerika. Kisah tentang Presiden Amerika yang pertama, George Washington. Tahukah Anda, George Washington berbohong. Berbohong bahwa untuk menunjukkan seolah-olah dia adalah orang yang jujur. Dengan menceritakan bahwa dia sudah memotong pohon ceri. Sehingga orang menilai, wow, ini adalah orang yang sangat jujur. Dan dengan demikian dia diangkat menjadi Presiden Amerika yang pertama. Jadi dikatakan bahwa sejarah manusia penuh dengan kebohongan-kebohongan itu. Dan yang menarik lagi adalah di dalam buku ini ada 10 hukum tentang berbohong. Hukum pertama yang mengatakan bahwa kebenaran itu menyakitkan. Jadi kalau Anda jujur untuk mengatakan, kadang-kadang itu bisa menjadi terlalu menyakitkan. Sehingga kadang-kadang kita perlu berbohong. Saya balikin lagi ya kepada Anda setuju atau tidak. Saya cuma mengungkapkan apa yang dikatakan oleh buku ini. Hukum kedua mengatakan begini, kadang hidup itu akan menjadi lebih indah, menyenangkan karena dibangun oleh dongeng-dongeng yang penuh kebohongan. Dan di dalam buku ini mengatakan banyak sejarah yang sebenarnya nggak benar. Tapi karena dibumbu-bumbui kebohongan-kebohongan meskipun kecil atau kebohongan putih, kerasa menjadi sesuatu yang indah untuk didengarkan. Interesting ya. Dan hukum ketiga, kalau kamu berbohong untuk sukses, berarti kamu baru saja sukses untuk berbohong. Jadi intinya adalah kalau kamu
mengatakan kebohongan itu dan itu membantumu dan itu dipakai membuatmu menjadi lebih berhasil, berarti Anda sudah sukses di dalam melakukan kebohongan. Oke deh. Nomor 4 dikatakan bahwa tidak pernah kasih tahu apa tujuanmu yang sebenarnya. Karena mungkin itu akan terlalu polos dan menyakitkan. Memang misalnya contoh, di dalam marketing, semua kalau orang jualan tentang produk dan sebagainya, pasti supaya orang membeli. Tapi kalau kita langsung datang dan mengatakan, ayo dong, beli dong, orang akan kesel, orang akan sebel. So banyak biasanya dimulai dengan kebohongan awal untuk menutupi tujuan yang sesungguhnya. Dan itu adalah bagian dari kebohongan. Dan kemudian hukum kelima mengatakan, jangan pernah mencatat kebohongannya. Tahu nggak, salah satu yang membuat Presiden Nixon di Amerika dilengsarkan, itu karena apa? Dia mencatat semua telepon-telepon kebohongan-kebohongan yang dibuat. Dan itu menjadi salah satu dokumen yang dipakai untuk memberatkan dia. Jadi hukumnya mengatakan, kalau kamu berbohong, gunakan pikiranmu, ingat semua kebohonganmu, nggak usah dicatat. Jadi prinsip ini mengatakan bahwa kalau kamu tidak punya ingatan yang baik, mendingan kamu nggak usah berbohong. Hukum yang berikutnya juga mengatakan bahwa ketika kamu sudah berbohong, berusaha untuk menghidupilah kebohongan itu. Interesting ya. Nomor 7, ketika kamu bercerita tentang terperinci, tidak harus dibuat menjadi terlalu rinci. Karena gini, di situ kita bisa terperangkap di dalam cerita yang kita bangun. Jadi seorang pembohong yang luar biasa, dia akan menceritakan, tapi tidak akan masuk terlalu jauh memerinci itu. Dan berikutnya adalah, kalau kamu terlalu berlebih-lebihan di dalam berbohong, maka kamu akan ketahuan bahwa kamu berbohong. Seorang pembohong yang baik, dia tidak akan berlebih-lebihan. Misalnya contoh, sumpah, mati saya akan berkata jujur sama kamu. Bener deh, saya akan bicara jujur dengan kamu. Justru ketika kamu berkata semakin hal-hal seperti itu, maka dikatakan ketahuan kamu berbohong. Dan berikutnya, ketika kamu membohong, usahakan ceritakan habis itu cepat-cepat dan gak usah terlalu diperpanjang dengan soal kebohongan kamu. Karena kalau seperti itu, bisa-bisa kamu terperangkap di dalam usaha perbohongan itu dan orang jadi tahu. Dan terakhir adalah yang paling penting, hukum yang ke-10 bunyinya adalah ketika kamu berbohong, hal yang paling penting adalah jangan sampai ketahuan. Lucu ya. Jadi saya membaca buku ini dengan mixed feeling gitu, perasaan gimana gitu. Karena selama ini ajaran agama kita, spiritualitas kita mengatakan, hey, jangan berbohong. Tapi memang bagian ini bicara dari sisi praktis. Artinya menarik juga. Jadi kita bisa tahu bagaimana teknik-teknik yang dipakai oleh orang untuk berbohong. Dan yang paling menarik di bagian terakhir dari buku ini juga adalah belajar mendeteksi orang-orang yang berbohong itu seperti apa sih. Dan yang menarik juga adalah teknik yang disebut dengan hukum A, B, C, D, E, soal bagaimana kalau kita mau membuat kebohongan. Dimulai dengan huruf A, assess the situation. Jadi pertama-tama adalah kalau kamu berbohong, kamu harus lihat situasinya dulu. Yang berikutnya adalah B, build the lie. Jadi setelah kamu putuskan kamu berbohong, kamu harus putuskan seperti apakah kebohongan yang mau kamu bangun. Jadi how you build the lie. Berikutnya adalah C, convince yourself. Jadi yang menarik adalah ketika kamu sudah membuat ceritanya, hal yang pertama yang harus kamu yakinkan adalah dirimu sendiri. Karena kalau enggak, akan terjadi sebuah efek yang disebut dengan Pinocchio effect. Ketika sebuah kebohongan itu ketahuan karena kamu merasa bersalah. Dan karena kamu merasa bersalah, akibatnya kemudian kamu memberikan sinyal-sinyal yang membuat orang jadi merasa, ini orang pasti berbohong. Itu yang disebut dengan Pinocchio effect. Dan berikutnya adalah D, delivered. Bagaimana cara kamu akan menyampaikan kalimat apa yang harus kamu katakan dan harus kamu ungkapkan. How you deliver the lie. Dan yang terakhir adalah escape. Intinya adalah setelah kamu menceritakan kebohongan itu, jangan berlama-lama di situ, selesaikan, sudah pindah ke topik yang lain. Ya, mungkin topik yang kamu akan ceritakan kebenaran. Jadi jangan berlama-lama di dalam kebohongan itu. Interesting ya. Dan inilah isi dari buku tentang Liar's Guide ini. Dan
segalanya saya kembalikan kepada Anda. Tapi yang jelas adalah ada loh buat saya menarik bahwa ada buku yang ngajarin kita tentang bagaimana cara berbohong. Tapi intinya gini, buku ini menurut saya harus disikapi dengan sangat bijak. Karena saya merasa bahwa kalau buku ini ada di tangan orang yang jahat, buku ini akan membuat orang menjadi semakin jahat karena semakin expert. Kalau berbohong harus seperti apa. Tapi menurut saya kalau buku ini di tangan orang yang bijak, buku ini bisa menjadi pertimbangan untuk bisa mengetahui bagaimana sih pola yang dipakai oleh orang untuk berbohong. Nah, di sisi lain, buku ini juga sebenarnya menceritakan kepada kita bahwa cara terbaik untuk tidak berbohong adalah jangan berbohong sama sekali. Kecuali kamu punya ingatan yang baik, kecuali kamu betul-betul meyakinkan. Karena apa? Di bagian terakhir buku ini dikatakan, kalau sampai kamu berbohong dan ketahuan, kamu harus siap untuk menanggung resikonya. Ingat, kebohongan yang paling parah adalah kebohongan yang menyakiti. Menyakiti buat diri kita, menyakiti buat orang lain, dan akhirnya kemudian menimbulkan banyak korban di mana-mana. Itu kebohongan yang paling berbahaya. So, saya kembalikan buku ini kepada pertimbangan Anda. Tapi paling enggak, buku ini menjadi sebuah inspirasi yang menarik pada kesempatan bahasan kita ini. Dan saya Anthony Dio Martin. Salam antusias.